Masjid, sholat Jumat, dan khutbah pertama. Sebelum Nabi SAW keluar dari Mekah menuju Madinah, kaum muslimin di sana telah mendengar kabar ini. Mereka beberapa hari pergi keluar kota Madinah dari pagi sampai siang hari untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pada hari Senin mereka keluar. Karena udara sangat panas, mereka kembali lagi. Pada suatu hari, seorang Yahudi yang naik ke atap genting rumahnya melihat kedatangan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar yang mengenakan pakaian putih dari kejauhan. Kemudian dia memberikan kabar gembira kepada kaum muslim di sana seraya berkata, "Orang yang sedang kalian nanti-nantikan telah datang." Kaum muslimin segera berangkat untuk menjemput baginda Nabi SAW dengan membawa senjata. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh kehormatan. Hari itu merupakan permulaan dari bulan Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun ke-14 kenabian Rasulullah SAW. Udara pada hari itu sangatlah panas, dan Rasulullah SAW terlihat begitu kelelahan. Rasulullah SAW telah tiba di kampung Quba yang jaraknya kurang lebih 1 jam dari kota Madinah. Beliau singgah di rumah salah seorang dari keturunan Bani Najjar. Beliau memutuskan akan tinggal di sana untuk beberapa hari dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membangun sebuah masjid di sana. Meskipun sebelumnya sebagian dari kaum muslimin ada yang telah membangun mushola untuk dirinya sendiri, masjid pertama yang dibangun untuk kaum muslimin adalah Masjid Quba. Ketika Rasulullah SAW datang ke kampung Quba, orang-orang Ansor mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan selamat atas kedatangannya ke Madinah. Bahkan pada saat itu seorang penyair terkenal di kota Madinah yang bernama Hasan bin Sabit radhiyallahu an melantunkan bait-bait qasidah yang begitu indah dalam menyambut dan mensyukuri kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW dan memberikan qasidah tersebut kepada beliau. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berangkat dari Makkah 3 hari kemudian dari keberangkatan Rasulullah SAW setelah memberikan amanah-amanah yang dititipkan kepada pemiliknya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai ke Quba ketika Rasulullah SAW masih berada di sana. Pada hari Jumat, Rasulullah SAW dengan menaiki untanya bersama dengan 100 orang muslim lainnya mulai meninggalkan kampung Quba dan mulai melakukan perjalanan ke kota Madinah. Rasulullah SAW singgah di suatu lembah yang bernama Ranuna yang terdapat di dekat tempat tinggal Bani Sulaim untuk melaksanakan sholat Jumat dan berkhutbah di sana. Ini adalah sholat dan khutbah Jumat yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berdiri lalu memanjatkan puji dan syukur atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkhutbah. Inti dari khutbah tersebut adalah sebagai berikut. Wahai manusia, persiapkanlah diri kalian untuk keselamatan di akhirat kelak. Sesungguhnya telah kalian ketahui bahwa pada hari kiamat kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kalian sendiri dan akan ditanyakan pula tentang apa yang kalian gembalakan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada kalian, tetapi bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakannya?
Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang akan berkata tanpa ada penerjemah dan penghalangnya. Aku telah mengirim Rasul kepadamu. Apakah dia menyampaikan amanahku? Bukankah aku telah menganugerahkan kekayaan, nikmat dan kasih sayang kepadamu? Kebaikan apa yang telah engkau persiapkan untuk akhiratmu? Orang yang ditanya itu akan menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi ia tidak melihat sesuatu apapun. Kemudian ia melihat ke depan, yang tampak hanyalah neraka jahanam. Oleh karena itu, siapapun walau hanya dengan sebutir biji kurma dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka, lakukanlah kebaikan tersebut. Jika hal itu juga tidak bisa dilakukan, setidaknya selamatkanlah diri kalian dengan mengucap kalimat thayyibah. Karena dengan itu pahala sebuah kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Wassalamu ala Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang pertama, lalu beliau berdiri dan melanjutkan ke khutbah yang kedua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan nafsu dan perbuatan tercela. Siapapun yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesatkan, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perkataan yang paling indah adalah kitab Allah, Al-Quran. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hiasi hatinya dengan Al-Quran dan juga memasukkannya ke dalam agama Islam ketika ia berada dalam keadaan kafir, serta dia lebih memilih Al-Quran daripada perkataan-perkataan lainnya, orang tersebut akan mendapat kemenangan. Sesungguhnya perkataan yang paling benar, paling indah dan fasih adalah kitab Allah. Cintailah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lubuk hati yang paling dalam. Janganlah kalian jenuh dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kegelapan pada hati kalian. Sebab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membedakan dan memilih yang terbaik, juga memberitahukan amalan-amalan dan para nabi yang terpilih dari hamba-hambanya, serta kisah-kisah terbaik dari mereka. Al-Quran juga memberitahukan mana yang halal dan haram. Maka dari itu, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Bertakwalah kepadanya dengan sungguh-sungguh, bertutur katalah dengan perkataan yang baik, agar perkataan itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, saling mencintailah di antara kalian dengan kalam Allah, Al-Quran. Kalian harus mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang-orang yang ingkar janji. Wassalamualaikum. Dalam Bai'atul Aqabah, orang-orang Ansor telah berjanji akan menjamin dan menjaga beliau setiap saat atas berbagai macam keadaan setelah Rasulullah SAW sampai di daerah mereka. Pertama-tama setelah Nabi Muhammad SAW sampai di daerah perbatasan mereka, beliau tinggal beberapa hari di Kuba. Dengan ini, beliau telah memasuki kota Madinah, yang artinya telah datang waktu mereka untuk menepati janji mereka. Oleh karena itu, pada akhir khutbah ini, Nabi Muhammad SAW
menyelesaikan perkataannya sambil memberitahukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka terhadap orang-orang yang melanggar janji. Setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat di lembah Ranuna, beliau menaiki untanya dan pergi ke kota Madinah.